Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Perkenalkan, saya Lulu Zarul Fitria dan rekan-rekan saya Kaila Meza Putri Yulika, Safira Hoirunisa, Ayu Minur Haliza, Bintang Prasetya Dewa, dan Destu Dina Nugroho. Kami dari kelompok 3 kelas 11 IPA 2 akan menjelaskan tentang hormon dan kelenjar reproduksi pada pria. Hormon reproduksi pria. Jadi, hormon reproduksi pria adalah sistem reproduksi pada pria tergantung pada hormon, yaitu zat kimiawi yang mengatur aktivitas sel dan organ pada tubuh. Berikut ini 4 hormon yang peranannya paling penting dalam sistem reproduksi pria. Hormon gonadotropin. Saat anak laki-laki memasuki masa pubertas, tubuhnya akan memproduksi lebih banyak hormon gonadotropin. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus pada otak. Kenaikan hormon gonadotropin kemudian akan merangsang produksi hormon luteinizing hormon dan hormon perangsang folikel. Follicle stimulating hormone yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari. 2. Hormon perangsang folikel, stimulating. Hormon ini sangat penting agar organ reproduksi pria dapat menghasilkan sperma. Setiap hari reproduksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta, dengan masa pembentukan tiap sperma sekitar 65-75 hari. 3. Hormon luteinizing. Saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah, akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. 4. Hormon testosteron. Produksi testosteron pada masa pubertas memicu berbagai perubahan fisik seperti pembesaran testis dan skrotum, penis yang semakin memanjang, suara yang semakin berat, serta tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, wajah, dan ketiak. Sebagian remaja laki-laki juga mengalami penambahan berat dan tinggi badan yang signifikan setelah memasuki masa pubertas. Testosteron juga akan mengaruhi masa tulang dan gairah seksual. Kelenjar reproduksi pria. Kelenjar reproduksi pria merupakan bagian dari sistem reproduksi pria yang rumit. 1. Vesicula seminalis. Vesicula seminalis dilansir dari National Cancer Institute. Pria memiliki sepasang vesicula seminalis. Kelenjar ini terletak di dekat kantung kemih dan menempel dengan vas deferens. Vesikula ini berfungsi untuk memproduksi molekul seperti fruktosa yang berfungsi sebagai sumber energi bagi sperma. Cairan dari vesikula seminalis merupakan cairan yang mendominasi cairan ketika pria mengalami ejakulasi. 2. Prostat. Prostat adalah kelenjar dengan struktur yang padat yang terletak di bawah kantung kemih. Prostat berukuran sebesar kacang walnut. 3. Kelenjar bulbouretal. Kelenjar bulbouretal dikenal juga dengan nama kelenjar Cooper. Ukuran kelenjar ini sangat kecil, yaitu sekitar sebesar kacang polong. Kelenjar ini terletak di dekat ujung penis. Kelenjar Cooper berfungsi untuk merespon stimulasi seksual dan mengeluarkan cairan basa kental. Fungsi cairan ini adalah untuk menetralkan sisa urin di uretra, menetralkan suasana asam di vagina, dan sebagai pelumas. 4. Testis. Testis merupakan organ yang memproduksi sperma dan hormon testosteron. Testosteron adalah hormon utama yang berperan dalam pubertas. Testosteron membuat beberapa perubahan pada tubuh laki-laki seperti membuat suara lebih dalam, otot lebih besar, dan tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh. Setelah dewasa, fungsi utama hormon testosteron adalah untuk memicu produksi sperma. Nah, jadi ini tadi materi yang kita sampaikan tentang hormon dan kelenjar reproduksi pada pria. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya, silakan komen di bawah ya. Terima kasih.